Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Suara Masa Kini. Jadi hari ini kita mau ngobrol santai tapi tetap cukup berbobot ya. Jadi kita mau recall lagi nih tentang apa aja yang udah kita pelajari selama 4 hari kemarin bersama Bapak Muldan di pelatihan dasar CPNS Kementerian PU. Nah, jadi di sini aku ditemenin sama 6 teman-teman aku yang akan membersamai podcast hari ini bareng sama Kak Sarah, Kak Riri, Kak Sabrina, Kak Salsa, Kak Adiba, dan Kak Aldi. Oke, kita mulai recall aja ya dari hari pertama. Jadi, Kak Sarah gimana nih kesan dan eh, dari dari pembelajaran di hari pertama? Mungkin terkait wawasan kebangsaan dan bela negara ya. Ya, betul. Hari pertama itu kita fokus ke wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Jadi intinya kita itu diingatkan lagi bahwa sebagai ASN, bela negara itu bukan cuma urusan angkat senjata, tapi juga soal sikap, integritas, dan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam menjalankan tugas. Jadi, aku jadi paham banget gitu tentang 5 nilai dasar bela negara, yaitu ada cinta tanah air, sadar berbangsa, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan punya kemampuan awal bela negara. Benar banget Kak Sarah. Terus di sini aku juga nangkep kalau tantangan kita tuh sekarang buka itu kompleks banget ya. Mulai dari perbedaan pandangan ideologi, terus ketimpangan pendidikan, sampai ke perubahan geopolitik dunia. Nah, jadi peran ASN itu bukan cuma urusan teknik pekerjaan sih, tapi juga menjaga persatuan sama membangun kepercayaan publik. Bahkan teknologi pun bisa dipakai untuk memperkuat 4 konsensus dasar bangsa itu sendiri. Aku setuju banget sama Mbak Sarah dan Mbak Riri ya. Yang menarik di hari pertama, kita juga belajar kalau ketahanan nasional, seperti yang disampaikan sama Bapak Muldan, itu dimulai dari diri sendiri, dari hal kecil, dan dilakukan konsisten. Jadi bukan cuma slogan, tapi aksi nyata. Oh iya, aku jadi ingat juga waktu pembelajaran hari itu tuh bikin aku jadi refleksi. Kadang kita tuh sibuk banget sama target kerja, tapi kita lupa kalau kita ini juga bagian dari wajah negara di masyarakat. Oke, setuju banget. Jadi, teman-teman, kita harus paham ya, bela negara itu bukan cuma tentang angkat senjata aja, tapi bagaimana kita menghadapi tantangan di negara ini. Oke, kita next pertanyaan selanjutnya. Menurut Kak Salsa, gimana nih di hari kedua? Apa yang paling ngena menurut Kak Salsa terkait isu strategis kontemporer? Boleh, Kak? Oke, jadi hari kedua itu kita masuk ke modul isu strategis ya. Jujur aku kaget banget sih lihat betapa luasnya tantangan yang kita hadapi, kayak korupsi, narkoba, terorisme, money laundering, proxy war, bahkan keamanan cyber dan masih banyak lagi. Aku juga makin sadar kalau ASN itu harus adaptif, kritis, kreatif untuk menghadapi isu-isu yang udah aku sebutin tadi. Oke, mungkin aku setuju juga sih sama Mbak Salsa. Apalagi kemarin juga bahas tentang multipolarisasi kekuatan global ya. Kemudian perubahan iklim dan juga bencana alam. Semua isu tersebut tuh punya dampak langsung gitu ke pekerjaan kita di PO. Misalnya di perubahan iklim, bikin proyek infrastruktur tuh harus lebih tahan gitu terhadap cuaca ekstrim. Bener-bener nih Kak Salsa Kak Adiba, kalau dari aku malah tertarik di bagian literasi digital. Ternyata ancaman cyber dan penyebaran hoax itu serius banget ternyata. Sebagai ASN, kita bisa ambil peran jadi penyaring Betul. informasi, bukan malah jadi penyebar dari masalah. Nah, betul banget. Terus kita jangan lupa semua isu itu saling terkait. Kadang solusi satu masalah justru bisa mencegah masalah lain di masa depan. Oke, cukup banyak ya dan kompleks juga isu-isu strategi kontemporer yang udah terjadi di Indonesia. Tapi balik lagi kita sebagai calon ASN harus makin peka ya terkait perkembangan apa aja sih yang sedang terjadi belakangan ini dan harus paham aja gimana nanti akan berdampak bagi Indonesia. Oke, boleh lanjut ke hari ketiga nih yang lumayan unik dan baru. Kita kemarin sempat membahas terkait algoritma kebangsaan. Nah, Kak Sarah, gimana menurut kamu? Konsep ini tuh keren banget ya kan. Algoritma kebangsaan itu kan kayak ngekoding nilai-nilai bangsa ke dalam pikiran dan perilaku kita. Apalagi lewat media digital. Sebagai ASN muda, kita juga bisa jadi pendorong narasi positif baik di media sosial maupun di lingkungan kerja kita.
Iya, terus kita juga diskusi ya tentang gimana bikin PO lebih baik sama lebih kuat. Dari sisi aku sih, aku mikirnya penting buat memperkuat kolaborasi lintas bidang, biar program berjalan efektif sama punya dampak nyata ke masyarakat. Izin menambahkan ya, jadi algoritma kebangsaan ini juga soal memberi keteladanan kalau kita ingin mengubah masyarakat, mulai dari perilaku kita sendiri di kantor, misalnya tepat waktu, transparan, dan melayani dengan empati. Nah, bahkan hal sederhana kayak menyapa rekan kerja dengan ramah tuh bisa juga loh ngebentuk budaya positif di kantor yang efeknya bisa besar buat kinerja tim. Bener banget. Jadi kita harus semakin adaptif ya untuk memahami algoritma kebangsaan ini sendiri. Bisa dari kolaborasi lintas bidang dan juga berdampak ke masyarakat langsung. Nah, oke di hari terakhir nih, hari keempat yang barusan banget tadi kita bahas, kita kan tadi belajar mengenai metode-metode yang digunakan untuk menganalisis isu. Nah, dari Kak Salsa sendiri, apa yang udah dipelajari tadi? Ya, jadi hari ini tadi aku belajar mengenai teknik APKL dan USG untuk memilih isu. Terus ada juga metode problem tree sama fishbone ya, yang digunakan untuk mencari akar masalah. Nah, ini tuh berguna banget di pekerjaan kita karena sering kita dapat masalah tuh yang kompleks banget dan perlu diurai dulu sebelum dicarikan solusinya. Oke, izin nambahin juga. Aku setuju sih. Aku juga ngerasa kalau metode ini tuh bisa dipakai bukan cuma di proyek besar aja ya, tapi juga buat masalah internal kantor gitu. Misalnya kalau misalkan ada hambatan koordinasi, kita bisa pecahin juga pakai analisis sebab akibat ini. Oke, izin nambahin ya teman-teman. Kalau buat aku, hari keempat nih jadi penutup yang pas menurutku. Karena setelah 3 hari penuh kita belajar wawasan dan strategi, kita diberi alat untuk mengeksekusi ide-ide itu dan refleksi pribadi tentang 4 konsensus dasar berbangsa. Bikin aku lebih sadar peran saya sehari-hari. Setuju banget Mas Aldi. Dan ternyata tuh kalau misalkan kita rajin evaluasi pakai masalah dengan teknik ini ya, kita tuh bisa menghemat banyak waktu dan biaya gitu karena solusinya jadi lebih tepat sasaran. Mungkin kayak gitu sih Mbak Safi. Oke, seru banget ya teman-teman. Jadi dari 4 hari ini kita belajar lumayan banyak nih, mulai dari tentang wawasan kebangsaan, terus bagaimana kita menghadapi isu strategis yang ada di Indonesia, membangun algoritma kebangsaan, bahkan sampai teknik-teknik yang digunakan untuk menganalisis isu tersebut. Nah, semua itu membentuk kita jadi ASN yang bukan cuma kompeten secara teknis aja ya teman-teman, tapi juga siap untuk membela negara dengan cara kita masing-masing. Nah, menurut aku juga diskusi kita dengan Pak Muldan ini cukup interaktif ya teman-teman, buat kita semua merasa seru banget, di samping materi-materi yang berkualitas, kita juga bisa lebih dekat sama warga PU yang lain. Oke, dan semoga semua ilmu ini nggak berhenti di pelatihan saja, tapi benar-benar kita terapkan di pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Amin, amin. Semoga harapan-harapan teman-teman bisa terwujud ya. Nah, sekali lagi terima kasih teman-teman yang udah berbagi hari ini. Semoga podcast kali ini bermanfaat dan juga menginspirasi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di segmen Suara Masa Kini selanjutnya. Dadah!